Eh, Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita ada di salah satu parkiran mall di daerah Kota Bogor. Kita akan pulang ke Cisarua. Nanti kita akan ngambil jalur dari Mall BTM. Teman-teman yang ada di daerah Bogor pasti pernah mendengar nama Mall BTM di dekat Kebun Raya Bogor. Oke, kita sambil luruskan dulu kameranya. Dari BTM barusan saya sudah ada keperluan. Sekarang kita mau pulang. Kita akan coba cari jalur alternatif dari BTM ke rumah, ke daerah Cisarua. Nanti kita ke daerah Cisarua itu. Ikutin terus video. Bang, pas Bapak Rp2.000. 2000. Ada. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Mari. Oke, kita dari parkiran atas ya teman-teman. Oke, teman-teman yang dari arah Mall BTM, dari Empang, Comas, yang mau ke daerah Cisarua, teman-teman bisa mengikuti akses jalur utama sebetulnya ke Tajur, Sukasari, Tajur, Ciawi. Nanti teman-teman akan tembus di lampu merah Gadok. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau cari jalur alternatif dari sini, tembusan langsung di persimpangan Gadok. Itu bisa ya teman-teman. Saat ini kita berada di sekitaran Kebun Raya Bogor, terus kantor Wali Kota Bogor. Dan informasi untuk teman-teman semuanya yang kemarin melintas di jalur otista, jembatan masih ditutup, dan alhamdulillah sudah 2 hari ini jembatannya sudah mulai dibuka dan sudah diresmikan. Jadi teman-teman yang mau ke daerah Kota Bogor sudah kembali bisa melalui jalur otista ya teman-teman. Oke. Dan informasi berikutnya untuk teman-teman semuanya, jalur ini sekarang sudah mulai normal seperti sedia kala, yaitu one way. Jadi tidak dua arah. Ketika pembangunan jembatan, jalur ini sempat 2 arah, tapi karena jembatannya sudah selesai dan sudah diresmikan, maka normal 1 arah kembali untuk teman-teman yang mau melintas ke daerah Kebun Raya Bogor, terus Mall BTM, kantor Wali Kota Bogor, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, maka jalur otista sudah 1 arah seperti sedia kala.
teman-teman yang mau ke daerah Ciawi, Tajur, Cisarua dari arah Empang, Ciamis itu bisa diarahkan mengelilingi Kebun Raya Bogor terlebih dahulu, karena di sini jalurnya satu arah ya teman-teman. Nanti teman-teman akan ketemu dengan lampu merah terakhir pas di Tugu Kujang. Nah, dari Tugu Kujang teman-teman nanti bisa melanjutkan perjalanan ke Terminal Baranang Siang, lebih tepatnya seberang Terminal Baranang Siang ya teman-teman. Terus ikuti alur dan ngambil belok balik arah supaya tidak masuk ke jalan tol. Nah teman-teman, nanti akan melewati Masjid Raya Kota Bogor, dan setelah itu akan bertemu dengan Matahari Department Store dan akan masuk ke jalur Sukasari, Tajur, dan Ciawi. Tapi untuk kali ini kita akan cari jalur alternatif lainnya teman-teman. Takutnya teman-teman dari daerah sini sudah informasi bahwa jalur Sukasari ataupun Tajur macet, maka kita bisa melalui jalur ini untuk ke Ciawi, Megamendung, Cisarua. Oke, kemarin ketika perbaikan jembatan, jalur ini sempat dua arah ya teman-teman. Jalur ini dua arah sampai dengan melingkari Kebun Raya karena jembatan Otistanya ditutup. Tapi setelah kemarin diresmikan kembali, maka jalur ini difungsikan satu arah seperti sebelumnya. Walaupun beberapa waktu yang lalu dulu ya, jalur ini pun sama dua arah teman-teman. Tapi supaya untuk mengurai kemacetan, maka diberlakukan dua arah sampai dengan hari ini diberlakukan satu arah. Oke, nanti teman-teman akan melihat akan melewati Tugu Kujang ya teman-teman. Oke. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa ngambil arah lurus, nanti melewati jalur yang mau ke tol Bogor, ataupun kita bisa ambil ke kiri kalau misalkan teman-teman tidak mau melewati lingkaran tersebut karena dikhawatirkan macet ataupun apapun. Nah, kita akan coba ambil ke kiri ya teman-teman. Oke. Oke, dari sini teman-teman tinggal ngikutin arahnya saja.
daerah ini ada beberapa tempat yang kita lewatin. Salah satunya adalah kampus Universitas Pakuan. Jadi nanti kalau teman-teman agak sedikit bingung di daerah sini yang tidak menggunakan Google Maps, maka patokannya adalah gedung Universitas Pakuan. Nah, dari jauh tadi sudah bisa kita lihat bahwa patokannya adalah Universitas Pakuan ini. Kita akan melewati gedung Universitas Pakuan. Jadi pastikan teman-teman kalau lewat sini dan mau ke daerah Gadog, Cisarua, teman-teman harus melewati Universitas Pakuan. Oke, nah teman-teman bisa lihat di depan. Di depan kita gedung Universitas Pakuan dengan cat warna hijau, putih, dan warna kuning. Nah, nanti dari Pakuan, gedung Universitas Pakuan ini ada persimpangan ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Kalau teman-teman kembali ke sebelah kiri, maka akan kembali ke jalur yang tadi. Teman-teman akan mutar lagi. Jadi dari sini, teman-teman nanti ketika ada persimpangan, ambil ke arah kanan. Di depan teman-teman bisa ngambil ke arah kanan. Harus pelan-pelan ya teman-teman, karena di sini aksesnya cukup ramai. Nah, kita melewati jembatan yang dimana di bawah jembatan ini adalah tol menuju ke pintu masuk tol Bogor Kota ataupun tol Kota Bogor. Nah, dari sini kita jangan masuk ke sebelah kanan ya teman-teman, tapi kita ambil arah ke kiri, arah Jalan Baru, terus Bendungan Katulampa, dan juga Sumarekon. Oke, di sini teman-teman nanti ada jalan ke persimpangan ke kiri dan yang ke kanan. Tapi teman-teman jangan ngambil lurus ya. Kalau lurus nanti teman-teman akan diarahkan bukan ke Cisarua. Kalau ke Cisarua teman-teman dari sini sebelum jalan jembatan belok ke kanan. Belok kanan. Terus nanti di depan ada lampu merah. Kalau macet, tapi bisa untuk hari ini lancar ya teman-teman, cukup lancar. Oke.
Oke, untuk motor bisa lurus ya teman-teman. Untuk mobil juga sepertinya bisa masuk teman-teman, tidak usah putar arah. Oke. Setelah melewati jalan yang barusan, nah teman-teman bisa lihat tuh, Sumarekon Bogor Jakarta via tol Katulampa. Nah kita lurus kurang lebih 3 sampai dengan 5 kilo ke depan. Oke, sekarang masuk minggu ketiga, hari Jumat ya teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mau melintas ataupun berkunjung ke daerah Puncak Cisarua Kabupaten Bogor, bisa memperhatikan beberapa hal. Diantaranya adalah pastikan kendaraan teman-teman dalam keadaan yang sehat. Sebelum berangkat cek terlebih dahulu olinya, kampas remnya dan sebagainya untuk menunjang keselamatan teman-teman selama berada di perjalanan. Yang kedua adalah supaya perjalanan teman-teman tidak terganggu oleh faktor kendaraan yang tidak bersahabat. Yang kedua adalah selain teman-teman harus mengecek kondisi kendaraan terlebih dahulu, pastikan juga keadaan teman-teman dalam keadaan yang sehat, fit, dan juga teman-teman dalam konsentrasi yang penuh. Kalau misalkan tidak, maka teman-teman silahkan ajak seseorang untuk mendampingi teman-teman. Jadi jangan sampai ketika keadaan teman-teman kurang sehat, teman-teman riding sendiri, berjalan sendiri ke tempat yang jauh karena dikhawatirkan terjadi sesuatu ketika di perjalanan. Untuk selanjutnya, teman-teman juga bisa melengkapi surat-surat kendaraan teman-teman ya sebelum berangkat, karena dikhawatirkan di lokasi yang teman-teman kunjungi ada razia ataupun pemeriksaan kelengkapan kendaraan, karena tidak nyaman ya teman-teman kalau kita berangkat kemana-mana kendaraannya nggak lengkap, surat-suratnya tidak dibawa. Jangan sampai ketika kita mau berkunjung, mau menikmati pemandangan, tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kita tidak membawa kendaraan. Akhirnya keinginan untuk menikmati perjalanan teman-teman akan tidak tercapai karena tidak membawa perlengkapan yang cukup. Oke. Nah, kurang lebih 500 meter di depan nanti ada persimpangan ke sebelah kiri untuk akses yang akan kita lewati ke arah pintu tol Katulampa ataupun Jalan Sumarekon. Ke sebelah kanan itu masuk ke wilayah Bendungan Katulampa. Sebetulnya lewat kanan juga bisa ya teman-teman, hanya saja kita akan melewati jalan baru ini supaya mendapatkan pemandangan di perjalanan. Jadi ada nilai plusnya teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman ngambil lurus, nanti teman-teman akan masuk ke perumahan. Tapi sayangnya tidak ada jalan tembusan untuk ke Gadok ataupun ke daerah Gunung Gelis. Jadi teman-teman lebih enak belok ke kiri langsung. Nah, supaya nanti bisa tembus ke jalan ataupun perumahan Sumarekon. Dari Sumarekon nanti teman-teman akan tembus di Gunung Gelis. Dari Gunung Gelis teman-teman bisa belok ke kanan untuk keluar di Gadok. Teman-teman juga bisa
belok ke sebelah kiri untuk keluar di 2 pintu keluar. Teman-teman bisa keluar di Gang 3 Bendung, ataupun teman-teman bisa keluar di samping Polsek Cisarua. Oke, di video sebelumnya kita membuat video yang terbalik ya teman-teman. Bukan, maksudnya adalah akses pulang dari Cisarua menuju ke Jalan Baru ini. Tapi untuk kali ini kita membuat video pada saat keberangkatan kita dari Cibinong dan sekitarnya, dari Depok dan sekitarnya ke daerah Puncak yang masih belum banyak orang ketahui. Ya teman-teman, di lingkaran ini kita ambil arah lurus untuk ke arah Gunung Gelis. Oke. Kita menepi sebentar teman-teman, saya mau pasang handphone di cup holder motor di sini. Oke. Kalau sebelumnya kita yang dari akses Jalan Baru mau ke daerah Cisarua hanya bisa melalui jalur alternatif Bendungan Katulampa, tapi untuk beberapa setelah peresmian daripada Summarecon ini kita bisa menempuh jalur ini untuk tembusan ke daerah Cisarua. Oke. Nah, ini sedikit gambaran ya teman-teman. Gambaran ketika teman-teman akan masuk ke wilayah ataupun teman-teman mau ke Cisarua Puncak melewati Summarecon Bogor. Nah, nanti di depan teman-teman bisa lihat jajaran daripada bangunan-bangunan yang sudah dipesan oleh orang-orang yang mau nantinya memiliki hunian di Summarecon ini ya teman-teman. Oke. Sekali lagi untuk teman-teman
cukup berbeda teman-teman sebelumnya, karena sebelum menjadi perumahan Summarecon ini, jalur ini adalah jalur warga, rumah-rumah penduduk, dan juga akses penduduk yang jalannya tidak sebesar ini. Melewati jalur Summarecon, nanti teman-teman akan diarahkan ke Gunung Gelis Golf Hotel and Royal Tulip. Nah, nanti kita akan keluar di pintu tersebut ya teman-teman. Nah. Oke. Kita nanti ngambil jalur lurus aja ya teman-teman, jangan ambil belok ke kiri, karena itu nanti masuk ke akses penginapan. Untuk kita yang mau melintas, sekedar melintas untuk tembus di Cisarua, kita ambil jalan lurus. Saat ini kita menggunakan motor Honda ADV 150 ya teman-teman, tahun 2019. Oke. Selama kita menggunakan motor ini, sudah beberapa tempat yang lumayan jauh